Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن ثار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون والمسلمات أوصيكم ونفسي بتقوى الله وكونوا مع الصادقين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد Ma'asyiral muslimin wal muslimat Jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Gema takbir Allahu Akbar berkumandang di bentangan samudra di bawah kemahabesaran Allah, membangkit getarkan kesadaran jiwa insani yang saat ini terlena terburai di ayunan kenikmatan duniawi karena hati berlumpur kegelapan karena tiada iman. Kalimat tahlil la ilaha illallah menyinarkan kemahaesaan Allah dengan sentuhan lembut rahman rahimnya, menumbuhkan bibit kesadaran iman, menegakkan pandangan hidup berasaskan tauhid menuju jalan penuh bahagia, aman sentosa bagi pengamal lafaz la ilaha illallah. Kalimat tahmid walillahil hamd merdu bersenandung menampilkan keterpujian ilahi Rabbi karena terpampang berlaksa keajaiban ciptaan karya Sang Makhalik di hamparan semesta raya, yang akan semakin jelas terpujinya Allah bagi hamba pemilik kemurnian ketaatan karena beningnya iman. Ketika 1 Syawal 1435 Hijriah wujud seiring bergerak berjenjang naik menyibak tirai kegelapan, fajar pun menyingsing, maka jutaan umat muslimin muslimat di seluruh penjuru dunia dan kita semua menyambut Idul Fitri ini dengan gembira, penuh sukacita. Kita kumandangkan takbir, kita kumandangkan kalimat tahlil, tahmid,
dan kita lakukan sholat id, kita ruku di tempat ini, kita sujud di lapangan ini, sembari kita bersimpuh di bawah duli keagungan Allah Azza wa Jalla sebagai wujud syukur dan ketundukan kita kepada Rabbal Alamin. Kita bertafakkur sejenak, kita merenung walau sesaat, dan terasa bagi kita betapa banyak rahmat dan nikmat Allah yang kita tak mampu menghitungnya. Bahkan sesungguhnya denyut jantung kita yang tak berhenti ini adalah bagian dari nikmat Allah. Kita mampu menghirup udara yang segar ini juga karena rahmat nikmat Allah. Ini menandakan bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala senantiasa peduli dengan kita, senantiasa memperhatikan kita, bahkan selalu berbuat baik kepada kita. Walaupun terkadang kita melupakan Allah yang memberikan nikmat, walaupun kita melalaikan Zat yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Semoga kita menjadi hamba-hambanya yang pandai bersyukur kepadanya, agar nikmat itu selalu bertambah berkah, bertambah kebaikan bagi kita, sebagaimana firman Allah, la in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Jamaah muslimin wal muslimat rahimakumullah, di kesempatan yang mulia ini tak ada salahnya kita bermohon kepada Allah. Andai kata di antara saudara-saudara kita, keluarga-keluarga kita, kawan-kawan kita tidak mampu hadir di tempat ini, tak mampu melaksanakan sholat, mungkin tak mampu merayakan Idul Fitri pada saat ini karena terbaring di rumah sakit, atau mungkin karena sakit, kita doakan mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan. Semoga Allah memberikan ketabahan. Andai kata di antara saudara-saudara kita, kawan-kawan kita yang tidak diberikan hidayah oleh Allah, semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka. Andai kata di antara mereka telah diberikan hidayah oleh Allah, tetapi tak mampu untuk mengerjakan kebaikan, semoga Allah memberikan taufik, kekuatan, sehingga mereka mampu untuk mengerjakan ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hadirin, patut juga kita berdoa kepada Allah. Andai kata di antara saudara-saudara kita sesama muslim di belahan dunia ini, andai kata mereka tertimpa musibah, semoga mereka mendapatkan ketabahan dan Allah mengganti musibah itu dengan berbagai macam kebaikan. Saudara-saudara kita yang ada di Gaza, Palestina, kita doakan mudah-mudahan Allah memberikan ketabahan. Idul Fitri adalah saat awal untuk memulai kehidupan baru dengan hati yang lebih bersih, dengan semangat beramal yang lebih termotivasi. Hasan Al-Basri berkata, kullu yaumin la yu'sallah fihi fawa'id, wa kullu yaumin yaqta'ul mu'min fi ta'ati maula wa dzikrihi wa syukrihi fawala'id. Setiap hari yang di dalamnya tidak ada kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hari itu adalah Id, hari raya. Dan setiap hari di mana seorang mukmin tetap berada dalam ketaatan kepada Rabb-Nya serta berzikir, bersyukur kepadanya, maka bagi dia hari itu adalah hari raya. Inilah hakikat Idul Fitri yang sesungguhnya, yakni kembali kepada fitrah yang bermakna, kembali untuk tetap cenderung kepada kebenaran, cenderung lapang untuk beribadah, cenderung untuk selalu taat kepada Allah Azza wa Jalla, cenderung untuk beramal saleh, terpesona dalam amal dari nilai-nilai iman wal Islam untuk meraih kemenangan spiritual, kemenangan imani, kemenangan jiwa, dengan tetap menjaga prestasi takwa dan mempertahankannya untuk menggapai masa depan yang lebih baik, walau dihadang oleh badai terjal, kerikil-kerikil tajam, batu-batu sandungan yang bercadas. Jika kita mampu membersihkan jiwa kita masing-masing dari berbagai noda dan penyakit seperti kesyirikan, penyakit takabur, kesombongan,
penyakit hasad, kedengkian, dan terbebas dari berbagai penyakit hati lainnya. Inilah kemenangan sejati. Sebagaimana firman Allah, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh telah menang dan beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya, dan sungguh merugi orang yang mengotorinya. Jiwa yang meraih kemenangan adalah jiwa yang selalu berupaya untuk membentengi diri dari berbagai macam bentuk penyimpangan dan penodaan terhadap aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah hakikat ketakwaan yang sungguhnya, yang ingin kita raih, yang ingin kita capai sejak kita mengerjakan ibadah puasa Ramadan. Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Bahwa di antara bentuk karakter ketakwaan yang diharap dari pelaksanaan ibadah puasa Ramadan, di antaranya adalah kejujuran dan amanah yang ada dalam jiwa kita. Sesungguhnya kejujuran dan amanah suatu kekuatan yang terdapat dalam jiwa yang membuat pemiliknya mampu melakukan tugas-tugas besar yang diembankan kepadanya. Dengan kejujuran atau amanah, berbagai persoalan dalam hidup dapat diselesaikan. Sebaliknya, tanpa kejujuran, maka berbagai problematika kehidupan akan selalu bermunculan silih berganti. Oleh karena itu, jika seluruh elemen masyarakat kita semua, andai kata di antara kita menjadi pemimpin, hakim, para pegiat politik, pengusaha, wartawan, kaum akademisi, para cendekiawan, rakyat biasa, dan yang lainnya bisa menghiasi dirinya dengan kejujuran dan amanah, inilah kemenangan sejati. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, rahimakumullah. Sebagaimana kita maklum bahwa saat ini kita hidup di tengah-tengah gelombang dahsyat perubahan global, di mana banyak orang telah berlomba-lomba untuk memperebutkan berbagai macam kepentingan di antara mereka, sehingga menghalalkan berbagai macam cara dan mengesampingkan rambu-rambu agama. Di antara mereka bahkan menginjak-injak nilai ajaran Islam. Maka reduplah dan semakin suram cahaya kemenangan jiwa yang ada dalam dirinya. Kita faham saat ini telah berkembang berbagai macam kegiatan yang itu tampak bagian dari khurafat, tahayul, dan semakin banyak di antara masyarakat kita ini senang dengan berbagai macam bentuk-bentuk tahayul khurafat. Saat ini juga berkembang berbagai macam kegiatan yang dibungkus dengan berbagai macam, sehingga kita tak mampu membedakan apakah ini sesuatu kejahatan atau kebaikan, karena mereka melakukannya dengan berbagai macam cara yang sangat bagus, sangat rapi. Ini adalah badai yang sesungguhnya dahsyatnya melebihi amukan angin puting beliung, melebihi letusan gunung berapi dengan semburan gas beracun. Karena semua itu akan berdampak negatif, akan berdampak untuk menghancurkan sendi-sendi kehidupan dalam kegiatan bermasyarakat kita. Maka ketika kita memperhatikan berbagai macam badai ini, kita diingatkan oleh Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, jaddidu imanakum, perbaharui iman, perbaharui iman. Sahabat-sahabat bertanya, wa kaif nujaddid imanana ya Rasulullah? Bagaimana kami
memperbaharui iman kami ya Rasulullah? Nabi menjawab, "Aktsiru qaula la ilaha illallah." Perbanyaklah engkau mengucap kalimat la ilaha illallah. Para ulama mensarah, perbanyak mengamalkan kalimat la ilaha illallah. Perbanyak mengamalkan kalimat la ilaha illallah dalam kehidupan yang semacam ini. Nabi kita Muhammad SAW kemudian bersabda, "Badiru bil a'malis salihah." Badiru bil a'malis salihah. Bersegeralah kalian untuk melakukan amal saleh. Fasatakunu fitanun kaqita'il lailil mudlim. Sebelum datangnya beragam macam fitnah, seperti potongan-potongan malam yang gelap gulita, kata Rasulullah. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Di pagi hari seseorang masih dalam keadaan beriman, tetapi pada sore hari ia menjadi kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Mereka atau di antara mereka waktu sore harinya dalam dirinya masih beriman, tetapi pada pagi hari ia sudah menjadi ingkar, menjadi kafir. Ya bi'adinahu bi'arad min dunia. Orang itu menjual, mereka menggadaikan nilai-nilai agama dengan sedikit keuntungan duniawi. Seorang muslim yang mendambakan keberkahan dan manfaat dari umurnya, hendaklah ia memiliki agenda kehidupan. Yang agenda kehidupan itu sesuai dengan ajaran Islam. Maka di setiap pagi, waktu fajar telah menyingsing, ia harus sudah bangkit untuk dapat menghirup udara pagi yang bersih dan sehat. Udara yang belum banyak kena polusi. Ia sambut pagi harinya dengan doa, dengan zikir, bersuci dan menegakkan salat sebagai ungkapan syukur kepada Allah, pemberi kenikmatan hidup dan umur. Selanjutnya ia bangkit, berangkat mengayunkan langkah kakinya menuju arena kehidupan dengan raga sehat, jiwa bersih, dengan perasaan yang lapang untuk mencari penghidupan dan rezeki yang halal, jauh dari spekulasi yang menghindarkan manipulasi, jauh dari korupsi, dan jauh dari tindakan-tindakan lainnya yang tidak dibenarkan oleh ajaran Islam, yang akan merusak dan merugikan dirinya, bahkan bisa merusak dan merugikan kehidupan masyarakat banyak. Sebab kewajiban seorang muslim di antaranya, ya di samping ia mengabdi kepada Allah secara garis vertikal, orang muslim juga harus menata hubungan baik bersama manusia secara garis horizontal. Maka prinsipnya bagi seorang muslim yang lisan dan kalbunya bersih, tangan dan raganya suci karena ia selalu mensucikan dirinya, dan ketika suara kumandang adzan, baik tatkala malam membuka selimut fajar atau ketika matahari berada agak condong sedikit dari jantung langit ke arah barat, di mana sementara manusia sedang tenggelam dengan kesibukan duniawi, atau manakala panjang bayangan suatu benda sama bendanya, yakni dikala matahari beranjak untuk tenggelam, atau sewaktu matahari tenggelam di balik bumi, di akhir siang, di awal malam, ataupun tatkala lembayung merah telah hilang dari pandangan mata, maka tiap-tiap waktu itu seorang muslim yang saleh akan senantiasa sujud, mengabdi sepenuh jiwa dan raga kepada Allah Sang Maha Pencipta. Dengan ini semua berarti seorang muslim membuka harinya dengan sujud dan menutupnya dengan sujud pula. Jika ini yang selalu kita lakukan dalam hidup ini, inilah kemenangan yang akan
menghindarkan diri kita dari berbagai macam fitnah, dari berbagai macam badai kehidupan yang saat ini kita rasakan. Hadirin, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, andai kata pada saat ini kita sudah mampu untuk menegakkan salat, selalu sujud kepada Allah, dan kita mampu membersihkan jiwa kita, andai kata saat ini kita merasa berbuat dosa kepada Allah, maka kita sadar dan kita bertaubat kepada Allah, maka berarti kita telah mendapatkan kemenangan. Apabila di antara kita telah melakukan kesalahan, di antara satu dengan yang lain cepat-cepat saling meminta maaf, maka waktu itu berarti ia telah mendapatkan kemenangan. Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dalam menapaki kehidupan yang juga dituntut terus memelihara iman dan menguatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla, kita selalu dituntut agar panji-panji kemenangan jiwa tetap berkibar di pusaran badai kehidupan. Patut kiranya kita coba renungkan salah satu kehidupan di antara hamba-hamba Allah. Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah telah mengangkat seorang menjadi gubernur, yaitu di daerah Syria, yang bernama Sa'id bin Amir. Ketika Umar bin Khattab mengadakan rihlah, atau mungkin pada saat ini kita kenal dengan belusukan, di negeri Syam sambil melihat keadaan negara waktu itu, maka Umar bin Khattab mampir atau singgah di kota Him di Syria, di mana ada seorang gubernur yang telah diangkat oleh Umar bin Khattab. Ketika para penduduk berkumpul menyambut dengan senang kedatangan Khalifah Umar, Umar bin Khattab kemudian bertanya, para penduduk, para masyarakat ditanya, bagaimana pendapat kalian tentang gubernurmu? Apakah ada keluhan yang kau rasakan ketika gubernur Sa'id bin Amir menjadi pemimpin di kota ini? Maka ketika Sa'id bin Amir didatangkan dan duduk bersama penduduk waktu itu, maka di antara masyarakat menyampaikan keluhannya. Khalifah Umar, Sa'id bin Amir tidak pernah keluar menemui kami kecuali apabila hari sudah siang. Umar bin Khattab menyuruh Sa'id bin Amir menjawab pengaduan di antara masyarakat tentang ini. Sa'id bin Amir al-Jumahi menjawab, demi Allah, sesungguhnya aku tidak ingin menceritakan tentang ini. Sesungguhnya aku sangat malu menyampaikan apa yang aku lakukan. Tetapi apabila itu memang harus aku jawab, maka patut aku menjawabnya. Sa'id bin Amir lalu menyampaikan, sesungguhnya keluargaku tidak mempunyai pembantu, kata gubernur ini. Aku setiap pagi harus membuat adonan, kemudian aku tunggu sebentar hingga adonan itu menjadi gembung, menjadi mengembang, kemudian aku buat adonan itu menjadi roti. Baru aku berwudu, kemudian baru aku menemui tamu-tamu. Ketika telah menyampaikan ini, di antara rakyat Hims menyampaikan keluhannya, karena Umar bin Khattab menawarinya, apalagi yang kalian keluhkan? Mereka mengucap, sesungguhnya Sa'id bin Amir tidak mau menerima tamu pada malam hari. Umar pun berkata, apa jawabmu Sa'id
tentang hal ini. Sa'id bin Amir menjawab, sesungguhnya aku juga tidak suka untuk mengungkap, untuk menyampaikan apa yang kulakukan ketika malam. Kenapa aku tidak menemui tamu-tamuku di waktu malam? Sesungguhnya aku telah menjadikan siang hari untuk rakyat dan pada malam hari hanya untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka Umar pun ketika mendengar ungkapan ini kembali meminta kepada rakyatnya, apa aduan lagi? Apakah ada keluhan lagi? Maka di antara rakyat ada yang menyampaikan, sesungguhnya Sa'id bin Amir al-Jumahi tidak keluar menemui kami suatu hari dalam 1 bulan. Dalam 1 bulan ada 1 hari Sa'id bin Amir tidak mau bertemu dengan kami. Umar bin Khattab berkata, apalagi wahai Sa'id, apalagi yang kamu lakukan? Maka Sa'id bin Amir menjawab, aku tidak mempunyai pembantu wahai Amirul Mukminin, dan aku tidak mempunyai baju kecuali baju yang hanya aku pakai ini. Dan aku 1 bulan, 1 hari dalam 1 bulan, pakaianku ini aku cuci. Aku tunggu pakaian itu sampai kering. Dan aku tidak keluar untuk menemui tamu-tamuku. Karena aku menunggu keringnya pakaian yang aku cuci pada waktu itu. Umar bin Khattab ketika mendengar ungkapan ini mengucap, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang tidak menyimpangkan dugaanku padanya. Karena Umar bin Khattab memang memilih pemimpin yang bernama Sa'id bin Amir al-Jumahi betul-betul sangat diharapkan sebagai pemimpin yang bagus. Dan ini adalah sebagai wujud dari kemenangan spiritual, kemenangan jiwa Sa'id bin Amir al-Jumahi yang mungkin sangat sulit ada dalam jiwa kita. Ketika itu di antara rakyat ditawari kembali, apakah ada lagi yang kau keluhkan? Maka di antara masyarakat mengadukan, Sa'id sering pingsan sehingga dalam satu majelisnya ia tidak mengetahui siapa yang hadir, siapa yang datang. Sa'id bin Amir al-Jumahi kemudian menjawab, aku telah menyaksikan saat dibunuhnya Habib Khubayb bin Adi yang saat itu dimutilasi oleh orang-orang kafir. Aku menyaksikan dan aku mendengar ucapan orang-orang kafir. Dan saat itu ia mengucap, apakah kamu ingin kalau Muhammad menjadi penggantimu? Maka ia berkata, demi Allah, aku tidak ingin merasa tenang dengan istri dan anak-anakku sementara Muhammad Rasulullah tertusuk duri. Saat itu aku masih belum muslim. Aku tak mampu menolong. Aku tidak bisa memberikan pertolongan. Aku takut Allah mengadabku. Aku takut Allah tidak mengampuni dosa-dosaku dan aku pingsan. Ini yang dirasakan, yang dialami oleh Sa'id bin Amir al-Jumahi. Dan ini adalah salah satu bentuk kemenangan jiwa Sa'id al-Jumahi dalam berbagai macam kekurangan. Seorang gubernur yang tercatat dari sekian banyak fakir miskin yang menerima zakat. Seorang gubernur yang tercatat sebagai fakir miskin. Maka saat itulah Umar bin Khattab memberikan hadiah 1000 dinar kepadanya. Ketika istrinya melihat, maka ia berkata, segala puji bagi Allah yang telah membebaskan kami dari pekerjaan yang berat. Maukah engkau Sa'id membeli berbagai macam keperluan kehidupan kita? Maukah engkau membantu, menyewa seorang pembantu untuk kehidupan rumah tangga kita? Sa'id bin Amir menjawab, apakah engkau mau
dinar ini kita jadikan sesuatu yang lebih bagus dari itu. Apa kata istrinya? Yaitu kita pinjamkan kepada zat yang akan memberikan sesuatu yang banyak ketika kita merasakan memerlukannya. Yaitu kita pinjamkan kepada Allah. Kita pinjamkan kepada Allah 1000 dinar ini. Istrinya berkata, benar, semoga kamu dibalas dengan kebaikan. Maka sebelum ia bangkit dari tempat duduknya, dinar-dinar itu telah dibungkus dengan bungkusan-bungkusan. Dan kata Sa'id bin Amir, 1 bungkus dinar ini berikan kepada keluarga si fulan yang fakir miskin. 1 bungkus ini berikan kepada anak-anak yatim keluarga si fulan. Inilah kemenangan yang dicapai oleh Sa'id bin Amir. Semoga Allah selalu memberi kekuatan kepada kita semua, sehingga merasa ringan dan nyaman dalam beribadah kepadanya, untuk meraih dan memelihara kemenangan jiwa dalam kehidupan di dunia ini, sebagai bekal hidup bahagia dunia dan akhirat. Kita memohon kepada Allah, sembari kita bermunajat, semoga Allah memberikan keselamatan dalam kehidupan kita, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, dan semoga kita juga bisa ditemukan kembali dengan Ramadan 1436 Hijri akan datang. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala sahbihi ajmain. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat. Allahumma aslih lana dinana alladhi wasmatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna jannatak wa min al-yaqini ma tuhaynu bi alaina masaibat dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'al waritha minna waj'al tha'rana ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina ولا تجعل دنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الله أكبر ولله الحمد. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Maha suci Engkau ya Allah, dengan memujimu aku bersaksi bahwa tiada sesembahan yang hak disembah melainkan dirimu. Aku memohon pengampunanmu dan bertaubat kepadamu.